tembak-tembakan, nembak tembok 6 kali nggak kena, kan goblok. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba apa brandnya Nabi? Yang pertama, Nabi punya sifat, punya akhlak sidik. Sidik itu artinya apa? Jujur. Jadi kalau Anda, mohon maaf, apapun profesinya, apapun pangkat dan jabatannya, jujur. Itu adalah modal utama dunia akhirat. Jujur, sidik itu branding. Brandingnya yang keren. Maka saya bilang, Pak Polisi, Pak Kodir, kalau dulu ingin ngerasani konco-konco polisi ya, karena saya begitu cinta sama lembaga TNI Polri itu, karena apapun bagi saya mereka itu penting. Kalau dulu memang umpamane kaya Sambo kuwi, kalau dia nembak anak buahnya ngaku dari awal, saya membela kepentingan istri dan kehormatan istri saya, yang tadi disampaikan oleh Habib. Coba, salah satu ciri laki-laki yang hebat itu adalah ma akroman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Kesalahannya Sambo kan siji, kenapa pakai rekayasa, tembak-tembakan, nembak tembok 6 kali nggak kena, kan goblok. Ya. Tapi kalau dari awal dengan dia mengatakan kejujurannya, saya membela istri saya, walaupun dia di penjara, tapi namanya bagus. Kenapa? Karena brandingnya adalah jujur, menjaga kehormatan seorang istri. Para laki-laki tak kasih tahu, laki-laki itu ujiannya istri galak, perempuan itu ujiannya suami kere. Betul? Laki-laki itu diuji dengan istri yang galak, perempuan diuji dengan suami yang miskin. Makanya anak-anak hadroh, ingatlah, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Betul Bu? Betul. Maka nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri. Santai Bib, masih sore mereka kita muliakan, nanti malam kita bantai. Sing tua tepuk tangan. Ya Allah, ya Allah. Maka mohon maaf, kesalahannya apa? Jujur. Kenapa tidak jujur dari awal? Hari ini mohon maaf Bapak Ibu, jujur ini menjadi satu hal yang mahal. Saya satu ketika datang ke kantin bekas kampus saya di IAIN. Gara-gara apa? Saya punya pengalaman, dulu saya bohong bayar di kantin. Kan biasa, kita itu dulu nggak punya uang, makan tempe 5 ngakunya telu. Aku pernah dana lah, ngomong apa pernah ngobrol tahu. Bib Sultannya tahu. Ya Bib ya. Jadi dulu kan saya sering, karena saya miskin banget zaman kuliah itu, lapor banget, makan gorengan 5 ngakunya 3, mangan sego kucing 3 ngakunya 2. Lah pas saya sudah punya uang, saya datang ke kampus saya temui penjualnya kantin. Bu, masih ingat saya enggak? Lali Gus. Loh, saya dulu sering makan di sini. Dia saya kasih uang 1 juta. Saya bilang, mohon maaf ya Bu, saya dulu sering bohong. Bohong apa Gus? Saya dulu sering kalau makan di sini, makan berapa ngakunya berapa. Tolong saya dihalalkan. Dia bilang, alah Gus, kula pun lali. Loh, ini bukan persoalan lali, saya dosa. Saya dosa. Makanya ingat, suami itu hati-hati. Sekarang sepandai-pandainya kamu menyimpan istri muda, pada akhirnya tetap tua. Tetap konangan. Ayo, maka jujur saja. Makanya kalau pesannya Habib Sultan, bagi laki-laki yang pengen menikah lagi itu pilihannya cuma 2, minta izin apa minta maaf. Kalau minta izin terang-terangan di awal, kalau minta maaf sudah ketahuan baru minta maaf. Kalau Zainal Abidin minta maaf. Wah, saya lihat sarungnya gajah duduk. Ini sarung paling jujur sedunia. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Nah, bojone yes gitu. Kamu punya masalah apa sama suamimu? Maka mohon maaf Bapak Ibu, sekarang Indonesia itu krisis orang jujur. Banyak orang pintar tapi keblinger.
Banyak pejabat bermodalkan otaknya pintar tapi tidak punya kejujuran. Lah tadi saya bilang, gara-gara Kiai Ma'ruf bilang seperti itu, indikasinya apa? Kan ada hadis yang bunyinya man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. Maka saya bilang, saya sepakat dengan Kiai Ma'ruf bahwa negara itu yang paling banyak warganya masuk surga itu orang Indonesia. Lah saya bilang, orang Indonesia besok banyak masuk surga, termasuk anggota DPR yang korupsi. Nah, begitu anggota DPR yang korupsi masuk surga, diprotes sama Ustadz Zainal Abidin. Malaikat, ini kenapa ada DPR yang korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, hei Ustadz Zainal Abidin, Anda yang sabar. Anggota DPR korupsi ini masuk surga hanya kunjungan kerja. Lah, ternyata apa? Banyak anggota DPR di Jakarta marah dengan ceramah saya. Helele, cangkemmu ngapa nusu barang? Oke, gelem ngaji mau pemilihan tok yang gaya ya. Dia marah-marah sama saya. Berarti apa? Dia tersinggung, mungkin tidak jujur. Maka jujur itu branding. Saya harapkan ibu-ibu di sini semuanya jujur ya Bu ya. Bu, jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Hah? Bubur itu yang untuk tidur itu loh bubur. Salah, kasur itu yang untuk manah itu kasur. Salah, busur itu yang nulis papan tulis itu namanya busur.